Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat teknik kimia. Senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat tentunya di channel YouTube Aurum Ramadhani di program yang paling menyenangkan, paling asik, tempat belajar kimia. Apalagi kalau bukan klinik kimia. Cara asik, tempat asik, belajar kimia. Sahabat klinik kimia, kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Kita akan mempelajari materi yang sangat menarik, yaitu materi di KD 3.7 kelas 10 jenjang SMA, apalagi kalau bukan materi gaya antar molekul atau intermolecular force. Jadi pastikan sahabat klinik kimia menonton sampai habis video ini, subscribe, dan yuk tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube keren ini. Terima kasih. Sahabat klinik kimia, langsung saja yuk kita bahas. Ini dia materi gaya antar molekul. Sahabat klinik kimia, pernah gak sih sahabat berpikir mengapa ya garam dapur dapat larut dalam air? Kira-kira gaya apa yang terjadi antara molekul garam dapur dengan molekul air? Kita pelajari yuk. Apa itu gaya antar molekul? Gaya antar molekul adalah gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatan. Nah, gaya tarik antar molekul ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada gaya van der Waals dan ada ikatan hidrogen. Gaya van der Waals dapat kita bagi lagi nih. Ada gaya tarik dipol-dipol atau dipol permanen yang terjadi antar molekul polar dan polar. Kemudian yang kedua ada gaya tarik dispersi London atau gaya tarik yang terjadi antara molekul nonpolar dan molekul nonpolar. Dan yang ketiga ada gaya dipol terimbas atau gaya dipol terinduksi atau gaya Debye yang terjadi antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Contohnya, gaya dipol-dipol adalah gaya yang terjadi antara molekul HCl dengan BRF, di mana kedua senyawa ini bersifat polar-polar. Sementara gaya tarik dispersi London terjadi antar molekul-molekul yang bersifat nonpolar, misalnya pada molekul H2, N2, CH4, F2. Sementara gaya dipol terimbas ini terjadi antara molekul polar dan nonpolar, di mana ketika kita melarutkan gas O2 yang bersifat nonpolar ke dalam air yang bersifat polar. Nah, sahabat klinik kimia, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis interaksi antar partikel yang terjadi. Misalnya nih sahabat klinik kimia, jika interaksi yang terjadi antar partikel ion dengan ion, maka yang muncul adalah ikatan ion. Bukan gaya loh ya, ikatan ion. Nah, kalau partikelnya ion dengan partikel yang bersifat polar, nanti akan muncul yang namanya gaya ion dipol. Jika partikelnya ion dengan nonpolar berinteraksi, maka akan muncul gaya ion dipol terinduksi. Nah, sahabat klinik kimia, jika partikel polar berinteraksi dengan partikel berbentuk ion, maka akan kembali terjadi gaya ion dipol. Jika partikel polar berinteraksi dengan partikel polar, ada dua kemungkinan bisa terjadi gaya dipol-dipol, atau jika sangat kuat kepolarannya, maka akan terjadi ikatan hidrogen. Nah, sahabat klinik kimia, apabila partikel polar berinteraksi dengan partikel nonpolar, maka akan muncul gaya dipol-dipol terinduksi atau terimbas. Sahabat klinik kimia, jika partikelnya nonpolar dengan partikel ion, maka akan muncul gaya ion dipol terinduksi. Sama dengan ini ya. Dan apabila partikel nonpolar dengan partikel polar, maka sama dengan ini, yaitu akan muncul gaya dipol-dipol terinduksi. Dan terakhir, apabila ada partikel nonpolar berinteraksi dengan partikel nonpolar, maka akan muncul yang namanya gaya dispersi London. Nah, berdasarkan kekuatan interaksinya, berikut adalah urutan kekuatan interaksi dari yang terkuat hingga terlemah.
Yang terkuat tentunya adalah ikatan ion, karena ini bukan gaya, ini terjadi di dalam suatu molekul, yaitu senyawa-senyawa yang berikatan secara ionik. Urutan kedua adalah gaya ion dipol, urutan yang ketiga adalah ikatan hidrogen, yang keempat adalah gaya dipol-dipol, yang kelima adalah gaya ion dipol terinduksi, yang keenam adalah gaya dipol-dipol terinduksi, dan yang ketujuh yang paling lemah kekuatan interaksinya adalah gaya dispersi London. Nah, bagaimana contoh-contoh interaksi yang terjadi antar berbagai partikel? Misalnya jika interaksinya ion-ion, contohnya adalah ion Na+ dengan ion Cl- membentuk molekul senyawa NaCl, itu senyawa ionik NaCl ya. Nah, ini yang disebut dengan interaksi ion-ion. Yang kedua, jika ion dipol, berarti ada interaksi partikel bermuatan berupa ion, misalnya ion Na+ yang terlarut di dalam molekul polar, karena dipol itu cenderung polar ya molekulnya. Contoh molekul polar adalah air. Yang ketiga adalah ikatan hidrogen, yaitu molekul yang terjadi antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif. Contohnya adalah atom H dengan O dalam molekul H2O dalam H2O. Kemudian dipol-dipol. Nah, molekul ini terjadi antara molekul polar dengan molekul polar. Contohnya HCl dengan H2O. Kemudian interaksi ion dipol terinduksi terjadi antara ion dengan molekul nonpolar. Contohnya adalah CCl4. Jadi ada Na+ berupa ion dalam molekul CCl4. Kemudian ada dipol-dipol terinduksi, contohnya adalah molekul CH3OH dalam molekul CCl4. Kemudian ada dipol terinduksi atau gaya London yang paling lemah ya. Contohnya adalah molekul CCl4 pada molekul CCl4 atau molekul-molekul yang sifatnya nonpolar. Nah, sahabat klinik kimia, kita bahas satu persatu, yaitu 4 gaya umum yang kita temukan. Yang pertama adalah gaya dispersi London. Gaya dispersi London adalah gaya yang terjadi pada atom atau molekul baik polar maupun nonpolar. Jadi tidak hanya nonpolar sebenarnya, dia terjadi di setiap molekul. Tetapi pengaruhnya lebih banyak pada molekul nonpolar. Nah, mengapa gaya dispersi London terjadi hampir pada semua molekul, baik polar atau nonpolar? Karena tentunya molekul itu pasti punya elektron. Nah, elektron itu pasti mengalami yang namanya pergerakan atau pergeseran. Sehingga kadang akan muncul yang namanya gaya dipol sesaat, di mana gaya London atau dispersi ini adalah gaya yang timbul akibat adanya pergeseran sementara muatan elektron dalam molekul yang homogen. Nah, itulah karena semua molekul punya elektron dan elektron itu bergerak, kadang elektron itu persebarannya tidak merata ya, kadang mengumpul di suatu area tertentu, itulah menyebabkan baik molekul polar maupun nonpolar punya yang namanya gaya dispersi London. Gaya London terjadi akibat polarisabilitas atau distorsi awan elektron dari suatu molekul membentuk dipol sementara. Makin besar MR ini adalah massa suatu molekul, maka gaya London itu makin kuat sehingga titik didihnya makin tinggi. Nah, ini hubungannya gaya antar partikel ini dengan pengetahuan kita tentang titik didih dan titik leleh dari suatu molekul. Nah, seperti ini sahabat klinik kimia, gambaran pergerakan elektron. Kadang elektron itu mengumpul di suatu area tertentu, sehingga area ini akan menjadi bermuatan negatif atau parsial negatif, sementara yang lainnya akan cenderung parsial positif. Nah, inilah yang disebut sebagai dipol sementara. Jadi kadang ngumpulnya lebih dekat di sini, sehingga elektronnya akan banyak kita temukan di sini. Dan yang di bagian sini, dia akan menjadi berparsial positif atau bermuatan positif, kutub positif. Nah, kutub positif ini berinteraksi lagi dengan molekul lainnya yang bermuatan negatif. Nah, inilah yang disebut dengan gaya dispersi London, khususnya jika pada persebaran elektron seperti ini namanya gaya dipol terinduksi atau dipol sementara. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah molekul unsur-unsur ya, ini unsur-unsur gas mulia
di mana makin besar massa molekul relatifnya, titik didihnya makin tinggi karena gaya Londonnya makin kuat. Atau kita lihat contohnya, ini beberapa contoh senyawa nonpolar, CH4, CF4, CCl4, CBr4, Ci4. Ini semuanya bersifat nonpolar. Ketika terjadi interaksi, titik didih dari senyawa-senyawa nonpolar ini yang paling besar adalah Ci4 karena Ci4 ini memiliki massa molekul yang paling besar. Jadi kesimpulan kita, ingat, gaya dispersi London terjadi pada semua jenis zat, tetapi pengaruhnya paling besar antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Yang B bertambah dengan meningkatnya massa molekul molarnya, itu ya, massa molar molekulnya atau MR-nya. Dan yang C bergantung pada bentuk molekulnya. Yang kedua ada gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya yang terjadi di antara molekul-molekul dipol atau molekul polar. Jadi kalau dipol itu kan yang punya kutub ya, dan disebut sebagai molekul polar. Molekul-molekul polar ini memiliki dua kutub muatan yang berlawanan, ada parsial positif dan parsial negatif. Gaya dipol-dipol akan bertambah dengan meningkatnya polaritas dari molekul. Ini contoh gaya dipol-dipol yang terjadi antar molekul HCl dengan molekul HCl lainnya, di mana H dan Cl yang lebih elektronegatif adalah Cl, sehingga persebaran elektronnya, kalau kita lihat kepolarannya akan mengarah ke Cl ya. Sehingga Cl ini akan bermuatan parsial negatif dan H akan bermuatan parsial positif. Nah, terjadilah attraction atau terjadi gaya tarik-menarik, di mana gaya tarik-menarik inilah yang disebut dengan gaya tarik-menarik antar molekul, karena antar molekul HCl1 dengan HCl lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan gaya dipol-dipol. Nah, kalau antara H dan Cl di dalam satu molekul itu namanya ikatan kovalen. Tetapi kalau gaya antar molekul yang dinamakan dengan garis putus-putus seperti ini, yaitu gaya tarik antar dua molekul atau lebih. Bisa jadi molekulnya sama atau molekulnya berbeda. Nah, pada konteks gaya dipol-dipol ini, kedua molekul harus bersifat polar. Nah, sahabat kimia, kalau kita lihat di sini berdasarkan sifat kepolarannya, SiH4 itu sifatnya nonpolar, pH3 polar, H2S polar. Nah, kalau kita lihat momen dipolnya, ternyata H2S lebih besar momen dipolnya ya, karena dia lebih polar. Jadi kepolaran H2S itu lebih dibandingkan dengan pH3 atau SiH4. Sehingga kita lihat titik didihnya itu dia paling tinggi, yaitu minus 60,8. Nah, ini yang disebut dengan gaya dipol-dipol. Akan tetapi kalau ditanya apakah hanya gaya dipol-dipol yang terjadi antar molekul HCl ini? Tidak, jawabannya ada dua gaya ya. Yang pertama gaya London, karena gaya London itu terjadi di semua molekul. Dan yang kedua, yang pengaruhnya lebih besar adalah gaya dipol-dipol. Yang ketiga, kita belajar ikatan hidrogen. Nah, sahabat klinik kimia, ikatan hidrogen merupakan suatu gaya tarik-menarik dipol-dipol karena melibatkan molekul-molekul polar. Tapi kenapa ya dibedakan dengan gaya dipol-dipol? Karena gaya tarik-menarik dipol-dipol ini sangat kuat. Kekuatannya 5-10 kali lebih besar dari gaya-gaya yang lain, yaitu gaya dipol-dipol. Namun masih lebih kecil dari ikatan kovalen. Maka dari itu, karena kekuatannya yang sangat besar, dia tidak dinamakan gaya hidrogen, tetapi ikatan hidrogen ya, karena kekuatannya hampir menyerupai ikatan. Kekuatan rata-rata satu ikatan hidrogen cukup besar untuk sebuah interaksi dipol-dipol, itu di atas 40 kJ per mol. Maka dia disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, ciri dari ikatan hidrogen yang pertama adalah terjadi antar molekul polar dengan atom H. Jadi harus ada atom H, di mana molekul polar tersebut harus mengandung atom von F, O, dan N. Jadi, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antar molekul yang mengandung atom H dengan molekul lain yang mengandung atom FON. Maka ada 3 senyawa khas nih yang memiliki ikatan hidrogen, yaitu H2O yang kita pelajari ya, NH3, dan HF. Nah, kalau kita gambarkan, ciri yang ketiganya, syarat terjadinya ikatan hidrogen itu salah satu molekulnya atau molekul-molekul tersebut harus memiliki PEB atau pasangan elektron bebas. Kayak gimana sih? Seperti gambar berikut.
Nah, yang pertama ini adalah interaksi atau ikatan hidrogen yang terjadi antar molekul air dengan molekul air dengan sesamanya. Nah, ini yang disebut dengan ikatan hidrogen. Yang sangat kuat ya, jadi garis putus-putus ini namanya ikatan hidrogen. Air dengan air, jadi H2O itu mengandung ikatan hidrogen. Nah, syaratnya terpenuhi ya, molekul polar, H2O itu polar, ada atom H-nya, kemudian berikatan dengan atom yang sangat elektronegatif, yaitu FON. Nah, salah satunya di sini adalah atom O, sehingga H2O dengan H2O terjadi ikatan hidrogen. Kemudian NH3 dengan sesamanya NH3. Jadi kita lihat di sini yang memiliki PEB itu NH3 ya. Kemudian berinteraksi dengan H dari molekul NH3 yang lainnya. Jadi N ini negatif, H ini positif. Jadi terjadi interaksi ya, interaksi partikel. Nah, interaksi itulah yang disebut dengan ikatan hidrogen atau hydrogen bonding. Nah, apakah selalu terjadi ikatan hidrogen antar sesama molekul yang sama gitu ya? Tidak. Misalnya ini H2O dengan NH3. Nah, ini atom bebas dari pasangan elektron bebas dari atom O itu berinteraksi dengan atom H dari NH3. Nah, ini juga nanti bisa membentuk interaksi lagi. Misalnya dengan H dari molekul H2O dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini NH3 dengan H2O, HF dengan NH3, ini juga interaksi ikatan hidrogen NH3 dengan HF. Nah, sahabat klinik kimia, ikatan hidrogen ini misalnya pada H2O dan H2O tidak hanya terjadi ikatan hidrogen, tetapi ada juga yang namanya gaya London. Ingat, gaya London terjadi di semua molekul. Kemudian ada gaya dipol-dipol. Tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah ikatan hidrogen. Karena terjadi antar atom H yang sangat elektropositif dengan atom yang sangat elektronegatif. Jadi tiga atom ini FON ini nilai keelektronegatifannya besar. Kalau terbentuk molekul bersenyawa tentu akan menimbulkan gaya tarik yang besar, yaitu kekuatannya besar. Sehingga terjadilah kalau antar molekulnya namanya ikatan hidrogen. Nah, sahabat kimia, karena kekuatan gaya ikatan hidrogen tersebut menyebabkan terjadinya anomali seperti ini. Kalau kita belajar di gaya London, makin besar massa molekul suatu molekul senyawa gitu ya, misalnya ini. Nah, ini besar 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150. Ini yang disebut dengan molecular weight atau massa molekulnya. Kalau makin besar, maka titik didih makin tinggi. Harusnya kan gitu ya. Contohnya, pada senyawa hidrida golongan 4A. Mana nih golongan 4A? Nah, ini dia golongan 4A. Ini ya, golongan 4A. Kita lihat, makin besar massa molekul reaktifnya, titik didihnya makin tinggi, grafiknya makin naik terus ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan golongan 5A, 6A, dan 7A, lihat ada anomali ya, terjadi keanehan di mana NH3 massa molekulnya itu kurang dari 25 ya. Yaitu 17 massa molekulnya. HF juga kecil massa molekulnya. H2O hanya 18, juga kecil ya. Tetapi lihat titik didihnya sangat tinggi. Harusnya kan massa molekul relatif kecil dari suatu senyawa, maka titik didihnya rendah. Tapi ini enggak. MR-nya kecil tapi titik didihnya tinggi. Nah, penyebab anomali ini tidak lain tidak bukan adalah karena senyawa NH3, HF, dan H2O terjadi ikatan hidrogen antar molekulnya. Sementara kita ketahui bahwa ikatan hidrogen itu ikatan yang sangat kuat, sehingga untuk mendidihkannya, kita perlu energi panas atau kalori yang lebih banyak, sehingga titik didihnya menjadi lebih tinggi, meskipun massa relatifnya lebih kecil dibandingkan unsur-unsur segolongan. Gitu nih sahabat klinik kimia. Nah, ini nih kalau ada pertanyaan, biasanya kalau ada yang padat kita masukkan ke dalam cairan, dia akan tenggelam ya. Tapi kenapa jika kita memasukkan es batu gitu ya ke dalam air justru akan mengapung? Jawabannya apa ya kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali sahabat klinik kimia. Yang menyebabkan es memiliki kerapatan yang lebih rendah sehingga dia mengapung di atas air adalah adanya ikatan hidrogen
pada molekulnya sebagai gaya intermolekuler dari air. Ikatan-ikatan hidrogen yang cukup kuat pada air padat ini, jadi dalam bentuk kristal es ini, membentuk kerangka tetrahedral seperti ini. Karena masing-masing H2O itu, molekul H2O kalau berikatan, dia dapat membentuk 4 ikatan hidrogen antar molekul dengan 4 molekul air yang ada di dekatnya. Kan kalau H2O gini ya. Nah, nanti ini bisa berinteraksi dengan O, molekul H2O yang lainnya. Begitu juga dengan ini juga bisa melakukan interaksi. Begitu juga ini dan ini. Jadi ada 4 ikatan hidrogen antar molekul dengan 4 molekul air yang ada di dekatnya. Sehingga membentuk geometri atau kerangka tetrahedral sehingga terbentuklah lorong atau rongga seperti itu ya. Nah, sehingga meninggalkan rongga atau jarak. Dengan demikian, ia akan memiliki kerapatan yang lebih kecil dibandingkan air dalam fase cairnya. Karena ada rongga ini akibatnya kerapatannya menjadi lebih rendah dan dia akan mengapung di atas air dalam fase cair atau air biasa. Wah, seru sekali ya aplikasi ikatan hidrogen. Selain dapat menjelaskan kenapa es mengapung di dalam air, juga dapat menggambarkan struktur DNA kita ya. Kalau sahabat cari di internet atau di search di Google nanti didapetin ya, itu ada pengaruh ikatan hidrogen pada basa nitrogen, struktur dari DNA kita. Nah, sahabat kimia, gaya terakhir yang akan kita bahas adalah gaya ion dipol. Inilah gaya yang dapat menjelaskan kenapa sih garam dapur itu bisa larut di dalam air. Gaya ion dipol terjadi apabila sebuah ion berada dekat dengan molekul polar satu sama lain. Misalnya ion Na plus dan Cl- yang membentuk garam dapur atau NaCl yang kita larutkan ke dalam air yang bersifat polar. Nah, interaksinya terjadi seperti ini. Air yang bersifat polar memiliki dua kutub negatif pada O dan kutub positif pada H. Nah, akan terjadi attraction atau gaya tarik-menarik dengan ion Cl- yang kutub positif ini ya. Nah, setiap atom Cl ya, jadi ion Cl- ini akan dikelilingi oleh 6 molekul air. Nah, nanti terjadi peristiwa solvasi gitu ya. Kemudian sementara ion NH+ ini bermuatan positif, maka akan attract atau mengalami interaksi dengan ion negatif dari atom O. Nah, juga dikelilingi oleh 6 molekul air. Nah, gaya tarik-menarik inilah yang menyebabkan akhirnya, kalau kita lihat di gambar di sini ya, terjadi pelarutan garam dapur ke dalam air. Karena di attract ini ikatannya. Nah, jadi ion-ionnya ditarik oleh air, dikelilingi oleh air, akhirnya garam dapur larut deh dalam air. Wah, ternyata ketika kita melarutkan garam dapur ke dalam air, saat ibu memasak, nambahi garam ke dalam air, ke dalam sopnya, sop yang sayur gitu ya, ternyata terjadi proses gaya antar molekul, yaitu gaya ion dipol. Oke sahabat kimia, sekarang kita bahas soal ya. Yang pertama, ketika NaCl larut dalam air menghasilkan Na+ dan Cl-. Ya, ini Cl- ya. Sebagai larutan, gaya tarik-menarik yang terjadi antara Na+ dan air disebut interaksi, berarti ini ion. Air ini molekul yang polar. Kalau polar itu pasti punya dipol. Berarti interaksi yang terjadi adalah ion dipol. Nah, jadi jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah D, gaya interaksi ion dipol. Udah sekali kan? Yang kedua, gaya intermolekul. Apa sajakah yang ada pada partikel HBr dan H2S? Nah, sahabat kimia, HBr dan H2S kita identifikasi dulu apakah kedua molekul ini polar. HBr, ini dua atom ya, berbeda jenis, pasti ada selisih keelektronegatifan, pasti dia polar. Nah, karena akan elektronnya cenderung tertarik ke Br ya, karena Br lebih elektronegatif. H2S juga demikian. H2S kalau kita gambarkan dia mirip seperti H2O. S sebagai atom pusat, H sebagai penyumbang atau substituennya seperti ini. Jadi dia punya PEB sebanyak 2 seperti ini. Nah, ada PEP.
Kemudian S jelas lebih elektronegatif dibanding H. Bentuknya tidak simetris, so H2S adalah molekul yang polar. Berarti interaksi yang terjadi adalah polar-polar. Nah, gaya apa sajakah? Karena yang ditanya gaya apa sajakah? Dipol-dipol dan ion-dipol. Dipol-dipol oke, karena ini polar-polar, maka gaya yang terjadi dipol-dipol. Tapi ion dipol yang enggak, karena ini tidak ada ion di sini ya. Berarti nomor A ini salah. Gaya dispersi oke. Ingat, gaya dispersi London itu terjadi pada semua molekul. Jadi kalaupun dia polar, dia juga ada gaya dispersi. Oke, ini benar. Dipol-dipol benar. Nah, yang salah adalah ion dipol. Yang C, gaya dispersi benar, ikatan hidrogen. Salah, kenapa? Karena ikatan hidrogen, ingat ikatan yang terjadi antara atom H pada suatu molekul dengan atom F, O, dan N pada molekul yang lain. Berarti ada HF, contohnya H2O dan NH3. Nah, HBr dan H2S dia tidak memiliki ikatan hidrogen. Jadi kelirunya di ikatan hidrogen. Kalau dipol-dipol oke, ion dipol salah ya. Yang D, gaya dispersi dan dipol-dipol. Nah, ini benar. Ada gaya dispersi, ada gaya dipol-dipol. So, jawabannya adalah D. Nah, sahabat kimia, kini giliran sahabat untuk mengerjakan 2 soal berikut ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan nanti Bu Murni akan bahas. Selamat mengerjakan! Terima kasih sahabat klinik kimia sudah belajar bersama Bu Murni di KD 3.7 gaya antar molekul. Semoga sahabat dapat memahami materi ini dengan baik dan membantu proses pembelajaran kimia khususnya di era pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat ya. Jika berkenan, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya agar Bu Murni makin semangat nih menyajikan konten-konten terbaik untuk memudahkan sahabat belajar kimia. Bu Murni akhiri. Terima kasih sahabat kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.